Yesus kasih, apa kabarmu hari ini? Apa ada sukacita? Memulai khotbah ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang lomba terbang burung. Ceritanya begini. Pada suatu hari, wakil semua burung berkumpul dan memutuskan bahwa mereka harus mempunyai raja. Tetapi mereka tidak menemukan cara yang tepat untuk memilih siapa yang akan menjadi raja. Sebenarnya, elang ingin mengusulkan bahwa untuk menjadi raja, burung harus memiliki kemampuan terbang tinggi. Elang sadar bahwa dialah burung yang dapat terbang tinggi. Tetapi ia tidak mau jika burung lain berpikir bahwa dia sendiri yang ingin menjadi raja. Burung beo berkata, "Seharusnya yang menjadi raja adalah diriku, karena meskipun tubuhku kecil, tetapi aku sangat cerdik." Burung bulbul berkata, "Saya mengusulkan perlombaan bernyanyi, tetapi sayalah burung yang dapat bernyanyi dengan baik. Jika bernyanyi menjadi persyaratan, sayalah yang akan menjadi raja. Dan karena Tuhan menganugerahkan kita sayap, maka burung yang terbang paling tinggilah yang patut menjadi raja." Mendengar usul ini, si elang merasa sangat senang. Ia tahu bahwa dialah yang dapat terbang paling tinggi. Burung beo pun berkata, "Ya, saya pikir cara ini sangat baik." Kemudian dengan gerak cepat dan diam-diam, burung beo terbang ke punggung burung elang, tetapi elang tidak menyadarinya. Burung elang terbang sangat tinggi sampai ke langit biru. Ketika semua burung mendarat, mereka berkata, "Karena burung elang terbang paling tinggi, maka burung elanglah yang menjadi raja." Kemudian mereka melihat burung beo berada di atas punggung burung elang. Mereka pun berkata, "Tidak, ternyata burung beo terbang paling tinggi." Akhirnya mereka menobatkan burung beo sebagai raja burung. Teman-teman kekasih Kristus, apa yang dikisahkan dalam cerita tadi itu serupa dengan yang kita baca dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Orang-orang di Korintus telah membentuk kelompok-kelompok dengan menamakan kelompoknya sesuai dengan nama para pemimpin rohani. Ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Sebenarnya bagi Paulus, masalah pada jemaat Korintus selain karena mengidolakan pemimpin rohani sebagai yang penting, dibutuhkan, dan dihormati, tetapi juga karena kelompok yang satu lebih berhikmat, lebih bijaksana, dan lebih utama daripada yang lain. Terhadap masalah ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh berselisih dan bertengkar, tetapi harus bersatu, sehati sepikir, sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sebab sesungguhnya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih utama satu dari yang lainnya. Tidak ada yang lebih berhikmat dan lebih bijaksana dari yang lainnya, melainkan yang utama dan terutama dari semuanya adalah mengimani dan meninggikan Kristus, nama di atas segala nama, dan bukan para rasul. Para rasul hanyalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Yang penting adalah berita Injil dan bukannya memberitakan Injil. Teman-teman, perselisihan atau pertengkaran seringkali juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Misalnya antara adik dan kakak. Teman-teman pernah mengalaminya, bukan? Pertengkaran itu bermacam-macam. Misalnya kakak mau belajar, sedangkan adik mau bermain. Ada juga karena kakak berpikir bahwa mama dan papa lebih banyak waktu untuk adik dibandingkan kakak atau sebaliknya.
Ada juga karena mama dan papa suka membanding-bandingkan antara adik dan kakak, atau juga karena mama dan papa tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang adik dan kakak katakan. Penyebab-penyebab inilah yang mengakibatkan timbulnya kebencian, permusuhan, iri hati, persaingan, dan kesombongan antara adik dan kakak. Akhirnya hidup menjadi tidak rukun. Teman-temanku, nasihat Rasul Paulus dan cerita tentang lomba terbang burung tadi juga ditujukan kepada kita semua, agar kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah derajatnya dari kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri lebih benar, lebih hebat, lebih kuat, bahkan lebih bijaksana. Karena kita hanyalah orang-orang yang Tuhan ciptakan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan lewat perilaku, tutur kata, dan pikiran kita. Oleh karena itu, marilah sebagai adik kakak, orang bersaudara, mama dan papa, kita harus saling menyayangi, saling mencintai, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh iri hati, tidak boleh saling memusuhi dan membenci. Namun harus saling mendoakan agar hidup kita rukun dan bahagia. Itu yang teman-teman inginkan, bukan? Semoga kita dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan kita dapat melakukannya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.